Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kejayaan Mataram. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Tertulis dalam Babat Tanah Jawi, dalam ingatan orang tua tentang Prabu Brawijaya, Sang Kertabumi, Raja Mojopahit, bahwa ia memberi istri Putri Wandan dan memperoleh putra tampan berwibawa rupanya. Ia disebut Raden Bondan Kejawen. Saat ia dilahirkan, Mojopahit telah mendekati kehancurannya. Karena itu dititipkanlah ia kepada Ki Juru Sapin, apalagi karena ibundanya pun meninggal sewaktu melahirkan. Setelah mencapai usia remaja, Bondan Kejawen dibawa ke Tarup untuk dibina jiwa dan raganya oleh Ki Ageng Tarup. Ketika di sanalah ia berganti nama menjadi Raden Lembu Peteng. Adapun Ki Ageng Tarup itu sebenarnya putra Dewi Rasawulan, yaitu Putri Tumenggung Tuban Wilatikta yang perkasa. Ia pun adik Raden Sahid yang disebut juga dengan Sunan Kalijogo. Ki Ageng itu menikah dengan Dewi Nawangwulan dan menurunkan seorang anak wanita bernama Dewi Nawangsi. Maka dengan Dewi Nawangsilah Bondan Kejawen menikah dan berputra Raden Ketas Pendowo, lalu menurunkan Ki Ageng Selo, abdi setia prajurit di Kesultanan Demak. Ia cakap mengabdi, bahkan turut perang melawan Mojopahit. Tetapi setelah tua, kembalilah ia ke desanya. Di sana menulis sebuah serat pepalih untuk anak cucu. Dari Putri Sumedang, Ki Ageng Selo menurunkan dua orang anak, yaitu Nyi Ageng Saba dan Ki Ageng Ngenis ing Lawean. Ki Ageng Ngenis adalah pengabdi dan pendukung Mas Karebet, bahkan hingga naik tahta dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Karena jasa-jasanya dari Raja Pajang itu, memperoleh dukuh perdikan yaitu Nglawean, di mana ia kemudian menetap hingga mangkatnya putra Ki Ageng yang bernama Ki Gede Pemenahan menjadi abdi Sultan Pajang dan diangkat menjadi kakak karena kasihnya ia selalu membela junjungannya hingga berani menghadap Aryo Penangsang dari Jipang Panolan, seorang musuh Pajang yang sombong dan angkuh sikapnya. Karena dukungan Ki Juru Mertani, Ki Penjawi dan Sutawijoyo, berhasillah Ki Gede Pemenahan membinasakan Aryo Penangsang yang gugur dalam kemarahan di aliran Bengawan Sore. Karena jasanya itu, maka Sultan Pajang menghadiahkan alas Mentaok dan daerah Kadipaten Pati kepada Pemanahan dan kepada Penjawi. Demikianlah pada suatu hari yang penuh berkat, berangkatlah Ki Gede ke alas Mataram. Di situ ada diantaranya Nyi Ageng Ngenis, Nyi Gede Pemenahan, Ki Juru Mertani, Sutawijoyo, Putri Kalinyamat, dan pengikut dari Seselo. Ketika itu adalah hari Kamis Pon, tanggal 3 Rabiul Akhir, yaitu pada tahun Jumadil Awal yang penuh mengandung makna. Setibanya di Pengging, rombongan berhenti selama 2 minggu, sementara Ki Gede bertirakat di makam Ki Ageng Pengging, lalu meneruskan perjalanan hingga ke tepi Sungai Opak, di mana rombongan dijamu oleh Ki Gede Karanglo. Setelah itu berjalan lagi demi memenuhi panggilan takdir hingga tiba di suatu tempat. Di sana mendirikan kota gede. Semakin lama negeri pun semakin berkembang jua, malah dilengkapi keraton yang selesai dibangun pada tahun 1578. Di sanalah Ki Gede Pemenahan memerintah sebagai bawahan Pajang, hingga akhirnya mangkat dipanggil ke hadirat Sang Pencipta, serta dimakamkan di halaman Masjid Agung di Kuto Gede. Pada tahun Bercandra Sengkala, lunga terus rumpaking bala. Maka Ki Gede Pemenahan meninggalkan 7 orang anak. Pertama Mas Danang, yang disebut pula Sutawijoyo, dan sering dipanggil Raden Ngabai Lor ing Pasar. Kedua Raden Jambu, ketiga Raden Santri, keempat Raden Kedawung, kelima Raden Tompe, keenam istri Arya Dadap Tulis, ketujuh istri Tumenggung Mayang. Tersebutlah Sutawijoyo ditunjuk Sultan Pajang menjadi pengganti ayahnya dengan gelar Senopati Engalogo. Ia adalah pemimpin yang cakap dan prajurit yang gagah perkasa. Karena tegasnya,
ia pantas menjadi raja, sebagaimana yang dicita-citakannya sewaktu bertirakat di batu besar, yaitu Lipura. Ia mendapat wahyu bahwa akan menjadi raja yang menurunkan wangsa agung. Diperingati oleh paman Kimartani, ia menyusuri Kali Opak ke arah timur, lalu bertapa di laut selatan, yaitu di tepi ombak yang menderu, di tempat bernama Sawangan, di wilayah Kanjeng Ratu Kidul. Sementara itu Ki Jurmertani pun memberinya dukungan dengan menjalankan prihatin tapa, yaitu di lereng Gunung Merapi. Setelah itu bersiaplah mereka mempersiapkan kebangunan Mataram, menjawab panggilan sejarah, memenuhi amanat leluhur segala adipati, penguasa, dan tokoh di sekitar Mataram. Ditundukkannya untuk menjadi pendukung usahanya Ki Ageng Mangir, Adipati Kulon Progo, yang ingin merdeka dibinasakannya, walau ia adalah seorang menantu, yaitu suami Kanjeng Ratu Pembayun, Putri Senopati. Supaya ayahandanya dan suaminya mau bersatu. Seterusnya, Senopati pun memperkuat semua pasukannya, juga membangun parit dan benteng seakan menentang Pajang. Setelah itu ditemukannya berpuluh dan beratus halaman, tempat dituliskannya 1001 malam alasan untuk tidak datang ke Pajang dan bersembah kepada raja. Marahlah Adiwijaya. Pajang menyerbu. Pertempuran pecah di Prambanan. Gagah orang Mataram berjuang. Maka Pajang pun mengundurkan diri. Pada perjalanan pulang, Sultan Adiwijaya jatuh sakit dan sangat parah keadaannya sewaktu tiba di kota. Penuh hormat dan kasih, Senopati mengiringkan perjalanannya, maka menyuruh letakkan serumpun kembalian cinta berupa kembang selasi yang diletakkan di gerbang istana. Akhirnya mangkatlah Sri Sultan. Terbukalah jalan bagi Mataram. Maka kemenangan Mataram itu terjadi pada tahun Saka 1508 dan diperingati dengan candra sengkala pada gerbang Masjid Agung. Setelah itu mulailah sang penemban Senopati berperang untuk menaklukkan daerah-daerah di tanah Jawa. Ia bertempur melawan adipati-adipati di timur, bahkan pernah pula berlaga melawan Pati, berperang melawan Pragola pertama, putra Ki Penjawi. Demikianlah hidupnya penuh perjuangan, hingga ia mangkat pada tahun 1601 di Balai Kacenar yang disebut juga dengan Gedong Kuning. Seperti ayahandanya, ia pun dimakamkan di halaman Masjid Agung di ibu kota Praja Mataram, negeri para perwira. Lalu naiklah raja baru, yaitu Mas Jolang, anak Kanjeng Ratu Pati. Ia mengenakan gelar Sunan Hadi Prabu Anyakrawati. Walaupun sebentar memerintah, ia pun sering bertempur melawan para adipati di timur dan di pesisir utara, serta terus berusaha menanam pengaruh di Sumatera dan Sukadana. Di bidang pembangunan, ia rajin memerindah istana, juga tekun mendorong perkembangan sastra. Sebagai contoh adalah menjadi majunya ilmu pewayangan sebagai buah tangan hasil karya Ki Dalang Panjang Mas. Adapun Sunan Hadi Prabu Anyakrawati mangkat ketika celaka sewaktu melakukan perburuan di Krapyak, maka ia pun disebut orang Panembahan Seto Krapyak. Ia dimakamkan di Kota Gede bersama dengan seluruh keluarga istana. Lalu naik tahtalah Mas Rangsang, putra Prabu dari Kanjeng Ratu Pajang. Pembawaannya sungguh seperti Senopati Engalogo, dan sebagai imam disebut pula Sayyidin Panatokomo Khalifatullah. Sedangkan gelarnya adalah Sultan Agung Prabu Anyakarakusuma. Ia adalah negarawan yang berkemauan dan bercita-cita keras, bijaksana, jujur, adil, menyukai sastra, dan bertakwa. Sejak mulai memerintah, tekun membina roda pemerintahan, memperkuat tentara dan mengukuhkan kehormatan Mataram. Kesiagaan kerajaan agung ditingkatkan dan kewaspadaan dijaga, sebab di mana-mana timbul tantangan dan perlawanan. Tahun 1614, Mataram menyerbu kota-kota Pasuruan dan Lumajang, tetapi lalu mundur, dikejar gabungan tentara Wetan. Pecah pertempuran di tepi Sungai Andaka, dan Mataram pun jaya pada tahun 1615 di bawah pimpinan Prabu Agung.
Mataram menyerbu Wirasaba, kota benteng di Majagung, diporak-porandakan, tetapi telah berkumpul di Lasem. Para Adipati Wetan dipimpin Adipati Surabaya yang ingin menahan kemajuan Mataram. Tentara Mataram yang sedang kembali dikejar mundur hingga Pajang, di mana tentara Wetan dipukul mundur, tidak menyerah. Pada tahun 1616, gabungan Adipati Wetan ganti menyerbu di Siwalan Pajang. Pecah pertempuran yang dimenangkan Mataram. Terus Mataram maju menyerang dan merebut Lasem. Dan pada tahun berikutnya menaklukkan Pasuruan hingga adipatinya terpaksa lari ke Surabaya. Seterusnya pada tahun 1618 Pajang memberontak, maka dijarah habis. Kotanya dihancurkan dan penduduknya digiring ke Mataram. Tahun 1619, Pelabuhan Tuban dikepung selama berbulan-bulan, hingga rakyatnya menyerah karena tak tahan derita. Tahun 1620 dan 1621, Mataram menyerbu Surabaya, tetapi gagal, sebab Selat Madura belum dikuasai, dan bantuan pangan tetap datang dari para sekutu di Madura dan Sukadana. Tahun 1623, Mataram menyerbu lagi dengan ganasnya, habis rusak Cortan, Gresik dan seluruh sekitaran Surabaya. Adipati Kendal pun dikirim untuk merebut Sukadana, tetapi tetap saja Surabaya tangguh bertahan dalam serbuan itu. Akhirnya gelombang prajurit Mataram menyapu Madura, Sumenep, Bangkalan, dan Sampang. Semua tunduk tanpa kecuali. Banyak para ningrat terbunuh. Banyak pula yang lari ke Giri dan Banten. Setelah itu dikepunglah Surabaya dan dibendunglah Sungai Mas. Ditaburkan racun dan pisah pada airnya yang menggenang di kota. Ribuan rakyatnya mati karena penyakit dan kelaparan. Maka setelah bertempur dengan penuh keberanian dan kegagahan, akhirnya Surabaya tunduk dan menyerah kalah. Pada tahun 1625, yaitu puncak kejayaan Mataram, dibuatlah meriam Pancawura sebagai lambang kekuasaan. Tetapi perang penaklukan oleh Mataram belum selesai, sebab tanah Jawa belumlah semuanya tunduk. Pada tahun 1627, Prabu Agung memimpin pasukan menyerbu Pati, karena Prakola kedua terlihat akan memberontak. Kota Pati dijarah habis, dan rakyatnya dijadikan tawanan. Sedangkan keluarga Prakola pun sirna dari sejarah Jawa. Setelah itu bersama tentara Sunda dari Ukur dan Sumedang. Pasukan Mataram menyerbu kedudukan Belanda di Betawi dalam penyerbuan pertama di tahun 1625. Dalam penyerbuan kedua di tahun 1626. Walaupun gagah dalam penyerbuan karena kuatnya pertahanan kota Belanda di Betawi dan jayanya armada laut serta mutakhirnya persenjataan. Beberapa saat setelah itu bergolak pula daerah Kulon karena Ukur dan Sumedang memberontak kepada raja. Maka dengan dukungan Panembahan Cirebon dan para umbul Sunda, menyerbulah Mataram dan memadamkan pemberontakan. Sedangkan Adipati Ukur pun dihukum mati. Tetapi Sultan Agung bukanlah hanya pemenang dalam perang, sebab ia juga menjadi pelopor pembangunan dan kebudayaan. Keraton didirikan, masjid diperindah, dan gerbang Tembaya dipugar. Ia menulis surat sastra gending tentang hal kebatinan, yaitu persatuan antara sastra aksara dengan gending marifat. Ia juga menyatukan tarik zakat dan tarik hijrah, dan memadu perayaan grebek dengan puasa dan maulud. Maka di masa itu, ia memerintahkan penulisan babat kejayaan. Walaupun semua berjalan dengan lancar dan baik, terjadi pula beberapa keresahan di Mataram. Pada tahun 1630, beberapa pengikut Tembayat dengan dukungan Tepasana dan Kacoran memberontak, tetapi kemudian tunduk kepada kewibawaan Prabu Agung. Selanjutnya pada tahun 1636, Panembahan Kawisguna, yaitu keturunan Sunan Giri, menolak kekuasaan Mataram. Akibatnya Giri diserbu dan Panembahan dikalahkan. Pada tahun 1635, Mataram pun telah menyerbu Blambangan dan Panarukan, yang kukuh bertahan karena bantuan Dewa Agung dari Gelgel.
Lalu pada tahun 1639, sekali lagi Mataram menyerbu ke timur. Setelah menang, ingin terus menyerbu ke Pulau Bali, tetapi rencana dibatalkan karena banyak perwira telah gugur. Demikianlah Mataram itu pada puncak kekuasaannya, besar, megah, dan sangat unggul di sebagian besar Jawa, serta dihormati oleh Jambi, Palembang, Banjar, dan Makassar, yang sering mengirimkan utusan dengan hadiah ke ibu kota. Akhirnya, pada bulan Februari tahun Masehi 1646, mangkatlah Sultan Agung dan dimakamkan di Mogiri, yaitu bukit pemakaman keramat keluarga istana, yang menjadi lambang dan tanda keagungan Mataram. Lalu naik tahtalah Pangeran Adipati Anom, putra Prabu dari Kanjeng Ratu Kulon, yang memerintah dengan gelar susunan Amangkurat pertama. Pada dirinya itulah terhimpun riwayat dan sejarah keluarga dari pihak ayahandanya yang berdarah Senopati dan Pemanahan. Dari pihak ibunya, ia mewarisi darah para pemuka Sunda, sebab ibunda Kanjeng Ratu Kulon bukan saja memiliki Patang sebagai tanah gaduhan, tetapi ia juga putri Panembahan Sirpon, yaitu Panembahan Ratu. Sedangkan Panembahan Ratu adalah turunan dari Syarif Hidayatullah, yaitu wali yang disebut susunan Gunung Jati. Dan ibunda Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang yang saleh, adiknya Panembahan Cakrabuana, yaitu Raden Arya Santang atau Haji Abdul Iman, dan kakak Sunan Rahmat Suci, yaitu Raden Kian Santang atau Prabu Sekara. Maka mereka bertiga itu adalah anak Nyi Ratu Subang Karancang, yaitu santri wanita, putri Patih Mangkubumi dari Jaya Singapura, yang dijadikan istri oleh Prabu Siliwangi, Ratu Jaya Dewata, penguasa Prahajian Sunda yang agung dan luhur. Disebut juga Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji dari Pakuan Pajajaran. Karena itu pada diri Sang Adipati Anomlah bersatu darah Brawijaya dan darah Mataram dan darah Siliwangi. Adapun masa pemerintahan susunan Amangkurat Enggalogo Mataram itu penuh dengan kemelut, bencana, dan gejolak. Musuhnya banyak, baik di luar maupun di dalam istana, baik di kalangan santana raja, ulama maupun penguasa daerah, dan sering pula mengalami pecahnya pemberontakan. Pada tahun 1647, Blambangan mengangkat senjata yang dipimpin oleh Tawang Alun yang ingin merdeka dari Mataram. Maka terjadilah penyerbuan ke timur, dan pertempuran pun pecah. Banyaknya pejabat Mataram yang gugur dalam memadamkan pemberontakan. Demikian pula di Mataram, Pangeran Alit dibinasakan para pengawal raja, karena dengan keris terhunus ingin membunuh Kakanda Prabu. Seterusnya, Amangkurat bersilang jalan pula dengan Pamanda Purbaya, dan bahkan di kemudian hari dengan anak kandungnya, Adipati Anom, yang lahir dari Kanjeng Ratu Surabaya, putri Pangeran Peki, yaitu Adipati Surabaya yang dihukum mati Amangkurat. Maka dalam suasana kemelut dan pecah belah itu, kekuatan lawan perlahan-lahan mulai tersusun. Trunojoyo, turunan Sampang dan Bangkalan membangkang, dibantu Kraeng Kalesung, pemimpin pelarian Makassar di Demang hingga Basuki, didukung oleh keluarga besar Kacoran di Klaten, yang dipimpin oleh Raden Kacoran Ambalik, yaitu Panembahan Rama. Bahkan putra mahkota Adipati Anom mulanya bersahabat dengan Trunojoyo. Pada tahun 1675, serangan Madura dan Makassar datang melanda, dan secara singkat, wilayah dari Gresik hingga Pacarakan jatuh di Madura. Trunojoyo mengambil gelar Panembahan Maduretna, dan dengan restu Sunan Giri menundukkan kota Surabaya. Akhirnya, bergeraklah tentara Mataram dengan dukungan pasukan Sunda, di bawah pimpinan Pangeran Purbaya dan Adipati Anom yang bersetengah hati. Pertempuran pecah di Gegodok sebelah timur Tuban. Mataram dikalahkan, Purbaya gugur, dan Adipati Anom melarikan diri. Tentara Trunojoyo terus menyerbu dengan penuh semangat, hingga jatuh seluruh pantai utara, kecuali kota Jepara. Sementara itu,
Belanda ingin melihat Mataram berkuasa terus, maka pada tahun 1677 menyerbu Madura dan merusak Maduretna. Tetapi tentara Trunojoyo dan Kajoran telah memasuki Mataram tanpa tertahan oleh para pangeran yang terpecah belah. Maka keraton di Pleret pun jatuh, serta dibakar habis. Seluruh harta kekayaannya diangkut ke Jawa Timur. Dalam keadaan sakit, Susuhunan mengundurkan diri ke barat untuk meminta bantuan keluarga ibunya untuk merebut Mataram, dengan diiringi keluarga dan para pengawal yang setia. Dilintasinya Pegelen, Pegunungan Kendeng, wilayah Banyumas, kemudian terus ke utara menuju ke daerah Batang. Sementara itu Adipati Anom bertobat dan menggabungkan diri, lalu dari tangan ayahnya menerima semua pusaka keraton. Sebelum mencapai Tegal, Susuhunan Amangkurat meninggal dunia dan disemayamkan di sebuah bukit kecil di Tegal Arum. Dan sejak saat itu disebut Panembahan Seto Tegal Arum. Maka hilanglah segala kebingungan dan kelesuan dari putra Sang Prabu. Bangkitlah semangatnya dan percaya wajahnya karena wahyu keratuan. Disebutnya dirinya dengan gelar Susuhunan Amangkurat II, dan diterimanya pengakuan dari para pangeran dan penguasa Pasir Luhur, Batang, Cirebon, Semarang, dan Jepara mendukungnya. Juga diterimanya janji untuk membantu dari Belanda. Bersama pasukannya ia menuju ke arah timur untuk merebut hak, tetapi tertahan di batas Mataram karena ulah Kakanda Puker yang dalam keadaan kacau telah mengangkat dirinya menjadi raja. Maka Amangkurat Amral berbelok ke utara menuju Jepara. Di sana menandatangani perjanjian dengan Belanda. Dilepasnya seluruh hak atas Jawa Barat, ditanggungnya biaya perang. Kemudian Belanda merebut seluruh wilayah pantai utara untuk diserahkan kembali sebagai milik Susuhunan. Raja Mataram sendiri merebut Kediri, di mana Trunojoyo ditangkap. Dengan kerisnya sendiri, Susuhunan menghukumnya mati. Lalu pada tahun 1680, Amangkurat mendirikan istana di Pajang, Wanakerta, dan pada tahun 1681 menerima penyerahan diri Kakanda Puker. Tetapi keluarga Kertasana dari Brantas dan Kajoran dari Klaten, begitu pula orang-orang Wanakusuma dari Gunung Kidul, dengan teguh meneruskan perjuangan mereka, hingga kelak bergabung dengan Untung Suropati di tahun 1686. Di negeri Mataram, Pakubuwono pertama diikuti oleh kedua dan ketiga. Maka pada masa Pakubuwono ketiga lah Pangeran Mangkubumi memberontak. Karena ia tidak terkalahkan, diadakanlah perjanjian Kianti. Pada tahun 1755, Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Di Surakarta berkuasa Wangsa Pakubuwono, dan di Yogyakarta Wangsa Hamengkubuwono. Selanjutnya terjadi lagi pemberontakan oleh Raden Mas Said, putra Mangkunegara, yang selama masa peperangan disebut Pangeran Sambernyowo. Ia pun tak terkalahkan. Sepak terjangnya benar-benar perkasa. Pada tahun 1757 diadakanlah perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said, Kasunanan, dan Kompeni Belanda, di mana disepakati bersama pembentukan wilayah Mangkunegaran. Terakhir adalah pembentukan wilayah Pakualaman. Sewaktu Inggris menguasai Jawa dari tahun 1814 hingga 1818. Ketika itu Pangeran Natakusuma dianggap berjasa dan diangkat Gubernur Jenderal menjadi Sri Pakualam ke-1. Demikianlah berlalu kebesaran dan kejayaan Mataram untuk dikenang oleh semua orang yang menjadi pewarisnya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.